mereka yang belum terlayani. Halo, senang sekali bisa kembali bersama saya Vivi dan juga ditemani kali ini oleh Pak Warno dan Febe. Tentunya di acara Bilik Sejahtera. Wah, senang sekali nih ya. Kita sukacita sekali hari ini. Karena yang kita bahas ini tentang hal-hal praktis dalam rumah tangga. Pembagian tugas nih Pak Warno. Ya. Udah rumah tangga, dia belum akan. Ini mau. Jadi Febe bisa belajar Pak dari kita. Iya, Kan dari senior-senior. Nah, dari senior. Nah, kan biasanya pernikahan itu kita awali dengan sebuah komitmen. Iya. Nah, di dalamnya itu juga hal-hal praktis dalam rumah tangga, pembagian Tapi ini sebelum- kerja. Sebelum punya anak. Kita bahas dulu sebelum punya anak. Maka dari itu judul kita kali ini tugasku apa tugasmu sih? Tugasmu. Tugasku. Misalnya orang cowok gitu, mengalir gitu. Iya. Tugasmu. Kalau Pak Warno gimana? Kan pengalaman ini. Iya, tugasmu. Biasanya kan biasanya ada apa itu namanya? Apa? Kalau di masyarakat itu ada Kodratnya tugas, sebagai wanita. Tugas kodratnya wanita itu Masak. ada pupur katanya. Nah, popor itu Apa? Pupur, Oh, iya. dandan. dandan. Nah, kemudian dapur. Dapur Masak. itu memasak. Nah, terus kasur. Waduh. Kasur itu tending deng. Ketik lah. Iya, itu Udah biasanya di atas 17 tahun ya. tugasnya. Ya, Itu sudah tugas satu lagi. Perempuan itu. Iya. Ada juga ya tadi ya. Maca, Ada mana, masak, maca, masak, mana. Biasanya laki-laki itu 3M ya. apa? Mangan, melu, morotuo. Mertua itu apa ya? Lah, Oh iya. Mertua. nah, Masa harus kayak gitu sih? jangan diaminkan. Ya, Enggak, itu itu. sebagian dari kecil. Itu sih yang Guyonan. Tapi memang hal praktis ini yang kadang-kadang berawal dari konflik. Ya. Nah, karena kan tanpa kita sadari, walaupun kita belum punya anak saat itu, dalam pembagian hal praktis entah membersihkan rumah, nyapu, ngepel, itu kan udah sepaket ya. Iya. Terus cuci baju, terus masak. Nah, itu kadang-kadang kita ada iri-irinya loh sama suami. Sampai iri-iri kayak gitu? Iya, Oh. karena apalagi nih ya, kalau istrinya sama-sama bekerja. Suami bekerja, istri bekerja, walaupun belum punya anak, kadang-kadang kita iri, sama-sama kerja kok enak sekali suamiku. Habis pulang kerja, tidur, mandi, ngopi, habis itu tidur, nonton TV, sudah. Udah makan. Sedangkan kita Masak istri dulu. bekerja juga, tapi Bersih-bersih pulang rumah. kerja tetap kita bersih-bersih. Ya memang istri kan kuat. Pokoknya jangan Pak Warno bilang, istri kan diciptakan sebagai penolong. Wah, udah mati kita sudah. Waduh. Nggak bisa ngomong apa-apa Bahaya lagi. kayak gitu. Ya, istri seperti itulah. Berarti jadi intinya penolong, ya, apa gitu. berbahagialah kalian yang menjadi laki-laki gitu. Oh, sebenarnya bukan kayak gitu nggak sih? Kenapa? Harus saling kerja sama. Harusnya sih kalau sadar. Ya. Kalau Pak Warno sadar jadi suami kan harusnya. Masa istrinya aja yang kerja di rumah? Iya. Iya, gini. Ya, memang tugas itu saling pengertian seharusnya ya. Seharusnya. Saling pengertian. Kalau sadar. Kalau suaminya sudah capek kerja, istrinya tahu, kan begitu. Kalau sama-sama Ka- kerja yang kayak tadi. Kalau sama-sama kerja, sama-sama tahu. Iya. Jadi kalau begitu kan tidak ada iri-irian. Sebenarnya kalau buat saya sebelum punya anak ini ya, Hmm. itu komitmen itu harus dipertegas lagi. Karena belum aja kita punya anak, kita komitmen, kita juga melanggar, iri-irian, kadang-kadang sampai piringnya numpuk gitu, wis paling nanti dikerjain istriku. Jadi Kak Vivi dulu pernah kayak bertengkar masalah kayak gini? Kalau bertengkar enggak, karena kan kalau dari adatku Jawa ini ya, yaitu tadi yang Pak Warno bilang kodratnya gitu kan. Tapi kan setiap suku kita berbeda. Iya. Terus apalagi zaman milenial sekarang ini, laki Iya, perempuan beda. kan sama. sama. Iya. Apa itu namanya? Iya, kesetaraan. Gender. Iya. Iya. Kalau mama papa Kevin tuh gimana? Waduh, kalau yang dulu nggak tahu. Kan belum lagi. Ya, yang sekarang. Kalau yang sekarang sih, mungkin kalau ada anak ya Hmm. lebih pengertian. Kayak Tapi bagi kalau aku tugas. lihat
di keluarganya Febe itu papa mamanya itu ya rajin-rajin ya, apalagi papamu gitu. Papa ya tuh nomor Bisa di luar rumah, Semuanya bisa di dalam dijaga. rumah, tapi memang Iya. karakter setiap orang berbeda. Benar. Kayak seperti Pak Warno atau yang lainnya gitu, mungkin ada yang malas-malas dikit gitu ya Pak ya. Ya, memang karakter itu mempengaruhi. Iya kan? Ada orang yang mulai dari keluarga yang rajin gitu. Nah, Iya. Masuk rumah tangga dia tetap rajin. Iya ada sih. Jadi kalau ada cuci piring laki-laki nggak masalah, cuci baju nggak masalah, kan begitu. Ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang ogah-ogah, wah itu tugas Perempuan aja. perempuan aja, Iya. cuci piring, nyapu, itu nggak pantas itu laki-laki. Ada juga yang Ada. berpandangan begitu. Iya. tapi memang laki-laki ada yang menangnya sendiri juga sih Pak. Sebagai istri, sebagai seorang wanita, saya harus ngomong ini Pak. Memang laki-laki Ada itu yang menang. 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 Tapi sebelum menikah tuh sudah diobrolin nggak atau setelah? Iya. Jadi kalau pacaran ini kan, apalagi kalau pacaran menuju pernikahan, pasti sudah ada pembicaraan mengenai pembagian pekerjaan di rumah. Utamanya nih ya, Mas, nanti kalau sudah ini kamu punya anak mau punya anak berapa? Itu kan awal-awalnya. Punya anak 1 atau 2 gitu. Nanti kalau aku melahirkan, kira-kira kamu mau nggak ya gantiin popok? Biasanya kan gitu ya Mbak? Iya. Biasanya Kalau Anu nggak pernah nih paling gantiin popoknya Pernah anaknya. lah. Oh pernah. pernah. Saya pikir itu kerjaan Iya. istri. Ya pernah. Pernah. Mandiin juga pernah. Terus Tapi nggak melean. sering. Melean. Melean juga ada. Ngomongin bayi jadi ingat Bu Asri. Oh iya, apa tadi ya? Kita belum jenguk. Soalnya saya lihat di ininya dia suaminya lagi melean, gendong istri, Gantian ya. gendong apa anaknya. Gendong istri. Sing yang aslinya lagi videoin gitu. Itu kan momen-momen Iya. Ya. momen-momen. Oh. Jadi memang pembagian tugas itu dalam rumah tangga itu sangat penting. Seperti yang terdapat di Alkitab kita, Pak. Oh, Tolong iya. jelaskan, Pak. Ya. Supaya Saya pemirsa ingin baca juga ini satu tahu. Alkitab teks firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Ya, ini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di sini suami itu kan kepala rumah tangga Iya. ya. Nah itu bagaimana mengatur kehidupan rumah tangganya? Tentu ya suami dan istri itu punya kesepakatan bersama. Ya, komitmen. Tapi suami harus mengajak istri apa tugasnya suami, tugasnya istri, istilahnya dia memimpin gitu ya, memimpin suami dan istri itu menuju rumah tangga yang model gimana. Iya. Nah, di dalam hal ini suami harus bijaksana, ya, bijaksana dalam pengertian yaitu bisa mengatur kehidupan rumah tangga, ya, hal-hal praktis di sini. Kalau ini istrinya misalnya sibuk gitu kan, ya suami juga harus cepat bertindak juga. Kalau suaminya sibuk, istri juga harus bantu juga ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau awal-awal pernikahan itu sebenarnya masa-masa indah. Iya. Masa-masa indah berdua terus. Jadi kalau bekerja itu istilahnya nggak ada rasa iri-irian, nggak ada. Nggak ada rasa tekanan. Nggak ada rasa tekanan. Karena semua itu kalau dikerjakan secara bersama-sama, ya, dengan dasar cinta, Iya. ya kan, Cinta. itu pasti indah. Kalau dulu saya menikah itu kan ada apa itu lambang potong kue itu ya, dari atas bawah kerjasama potongnya. Nah itu sebenarnya sebagai gambaran untuk kita itu suami istri itu bekerja sama. Jadi tidak ada iri-irian. Kalau ada irian, ya nanti bisa keluarga itu bisa terjadi konflik terus. Tapi awal pernikahan biasanya indah. Itu Mbak Fi. Ya, memang seperti dikatakan di firman Tuhan juga, ada yang bilang suami sayangilah istrimu, Ya. istri
hormatilah suamimu. Nah, dasarnya memang kasih. Kasih. Kalau kita mengasihi istri kita, lihat dia pulang kerja, dia masih lagi pegang wajan, nyalain kompor, sementara kita juga kerja kan sama-sama kan? Ya. Nah, enggak ada salahnya kan suami bantu. Iyalah. Suami bantu istri. Nah, memang intinya di sini komunikasi. Komunikasi. Kerjasama, saling mengasihi. Ya, betul, betul. Ya, dan sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, jangan lupa like, subscribe, juga komen, juga share. Dan kita akan ketemu dalam podcast berikutnya. Tetap di Bilik Sejahtera.